Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally dengan NIM 1032221088. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Separatisme di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Istilah separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan separatis adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Pengertian separatisme menurut Wikipedia yaitu suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Menurut Dewi Ana, separatisme yaitu upaya atau keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti masalah di Timor Timur yang menyebabkan desintegrasi. Selanjutnya, menurut Abdul Qadir 2001, suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Tujuan gerakan separatisme yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat yaitu untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia satu sama lain atau dari negara tertentu. Jika terlambat diatasi, gerakan separatisme dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan hingga mengancam keutuhan negara yang diserang. Faktor penyebab dilakukannya separatisme yaitu krisis ekonomi dan lambatnya pemulihan ekonomi, krisis politik di mana konflik antara elit politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Selanjutnya, ketidakadilan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat. Krisis sosial yaitu sikap primordialisme dan eksklusivisme bernuansa SARA. Lalu lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Lalu yang terakhir yaitu intervensi internasional, di mana adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut, khususnya negara pasca merdeka. Contoh kelompok separatisme di Indonesia yang pertama ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat terhadap keputusan pemerintah. Tujuannya mendirikan negara Islam di Indonesia. Selanjutnya ada Gerakan Aceh Merdeka, sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari NKRI. Lalu yang terakhir ada OPM yaitu Organisasi Papua Merdeka, adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah. Ini berupa dokumentasi dari kelompok separatisme di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh separatisme yang pertama ada terjadinya perpecahan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, terganggunya pembangunan Indonesia. Yang ketiga, banyak korban yang berjatuhan. Yang keempat, banyak rakyat yang menderita. Lalu yang terakhir ada krisis politik. Solusi untuk mencegah terjadinya separatisme, yang pertama pengembangan ketahanan nasional, yang kedua penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara, yang ketiga penjagaan keutuhan wilayah NKRI dan pemantapan keamanan dalam negeri, lalu yang terakhir peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Selanjutnya, cara mengatasi gerakan separatisme salah satunya dengan memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah yang dapat menghilangkan pemikiran masyarakat tentang gerakan separatisme. Pemerintah juga perlu memaksimalkan komunikasi dan pelayanan yang memadai untuk tempat masyarakat melakukan pekerjaan dan menjalani pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.